Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Islam. Bagi yang subscribe, like, dan share, insya Allah masuk surga bersama Rasulullah. Kisah pencuri kain kafan yang bertobat. Kisah ini terdapat dalam kitab Muqashaf Al-Qulub. Suatu ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda yang mempunyai kebiasaan buruk yang sangat aneh bagi masyarakat kota Madinah jika mereka mengetahuinya. Di mana pemuda ini mempunyai kebiasaan mencuri kain kafan orang yang baru meninggal dunia di kuburan. Ia biasa mencuri kain kafan itu saat situasi tak ada lagi orang melihatnya. Entah sudah berapa banyak kain kafan itu ia curi, karena kebiasaan aneh ini sudah ia lakukan sejak ia berusia 7 tahun. Dan pada suatu hari pemuda ini mendengar berita dari orang-orang sekitar bahwa ada seorang wanita dari golongan Ansor baru saja meninggal dunia. Mendengar kabar tersebut, pemuda ini pun berusaha mencari tahu di mana ia dikuburkan. Setelah mengetahui di mana tempat orang yang baru saja meninggal dunia itu, pemuda itu pun kembali ke rumahnya untuk mempersiapkan peralatan yang biasa dibawa untuk mencuri kain kafan. Setelah malam tiba dan dirasa sudah mulai sunyi, pemuda itu keluar untuk beraksi mencuri. Pemuda itu berjalan menuju tempat pemakaman orang baru saja meninggal dunia. Sesampainya di tempat yang dituju, ia mulai menggali kuburan itu. Lalu dia mengambil kain kafannya dan menutup kembali kuburan itu dan beranjak pergi kembali ke rumahnya. Saat ingin pergi meninggalkan kuburan baru beberapa langkah, tiba-tiba pemuda itu terperanjat kaget karena muncul sesosok perempuan yang ternyata perempuan itu adalah pemilik dari kain kafan yang ia curi. Dan perempuan itu pun berkata, "Celakalah engkau, wahai anak muda. Tidakkah engkau takut kepada Allah Al-Hakim Sang Maha Pengadil yang mengambil tebusan untuk orang-orang yang teraniaya dari orang-orang zalim? Engkau tinggalkan aku telanjang di tengah kumpulan orang-orang mati." Kemudian tiba-tiba saja perempuan itu hilang. Al-Faqih Abu Al-Laits meriwayatkan bahwa Umar R.A. datang menemui Rasulullah SAW sambil menangis. Rasulullah pun bertanya, "Apa yang engkau tangisi, wahai Umar?" Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, di pintu ada seorang pemuda yang telah menggetarkan hatiku." Dia menangis. Rasulullah pun bertanya kepada pemuda itu, "Mengapa engkau menangis, wahai anak muda?" Anak muda itu menjawab, "Aku menangisi banyaknya doa dan aku takut akan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku." "Apa engkau menyekutukan Allah?" "Tidak." "Apa engkau membunuh seseorang?" "Tidak." "Allah mengampunimu walaupun dosamu sebesar 7 langit dan 7 gunung." "Ya Rasulullah, dosaku lebih besar dari itu." "Manakah yang lebih besar, dosamu atau Al-Qursy dalam kurung kerajaan Allah?" "Dosaku lebih besar, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Beritahukan kepadaku apa dosamu itu." "Aku malu pada Anda, wahai Rasulullah. Katakan saja apa dosamu?" Ucap Rasulullah, lalu pemuda itu pun menceritakan apa yang baru ia alami. "Wahai Rasulullah, aku biasanya menggali kuburan sejak berumur 7 tahun. Dan terakhir ada seorang budak perempuan dari kaum Ansor meninggal dunia, lalu aku menggali kuburannya dan mengambil kain kafannya. Baru saja aku beranjak beberapa langkah dari tempat itu, setan menggodaku, aku kembali dan menyetubuhi mayat itu. Namun belum lagi aku jauh aku berjalan dari tempat itu. Tiba-tiba budak perempuan itu berdiri dan berkata, "Celakalah wahai engkau anak muda, tidakkah engkau malu kepada Allah Al-Hakim yang mengambil tebusan pada orang-orang yang teraniaya dari orang zalim? Engkau tinggalkan aku dalam keadaan telanjang di tengah kumpulan orang-orang yang mati, dan engkau menghadirkan aku di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan junub." Rasulullah SAW terkejut mendengar pengakuan anak muda itu, lalu berpaling darinya. Anak muda itu meninggalkan Rasulullah SAW dan bertobat kepada Allah SWT. Selama 40 hari 40 malam,
Setelah berlalu 40 malam, dia mengangkat kepalanya ke langit dengan mengadahkan tangannya dan berucap, "Wahai Tuhannya Muhammad, Adam, dan Ibrahim, jika engkau mengampuniku, beritahukan kepada Muhammad dan para sahabatnya. Jika engkau tidak terima taubatku, kirimkanlah kepadaku api dari langit, lalu bakarlah aku dengannya. Namun, selamatkanlah aku dari siksa akhirat." Lalu Jibril datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu dan mengatakan kepadamu, engkau telah menciptakan manusia." Rasulullah menjawab, "Tidak, dialah Allah yang telah menciptakanku dan menciptakan mereka serta memberikan rizki kepadaku dan kepada mereka." Jibril berkata, "Allah SWT menyampaikan kepadamu bahwa Allah telah mengampuni anak muda itu. Kemudian Nabi SAW memanggil anak muda itu dan menyampaikan kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuninya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan, betapa banyak orang yang bertobat datang pada hari kiamat, mereka mengira telah bertobat karena mereka tak memenuhi syarat-syarat tobat seperti penyesalan dan niat untuk tak mengulanginya. Dari kisah ini dapat kita petik hikmahnya, yaitu yang pertama, bahwa sungguh maha luasnya kebesaran ampunan Allah Azza wa Jalla bagi kita hambanya dan umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dan yakin akan menerima taubat kita dengan syarat penuh penyesalan dan tidak mengulanginya. Yang ketiga, dalam berdoa kita harus bersungguh-sungguh dan yakin dalam memohon atau meminta. Demikianlah kisah kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.